Shalom jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini sampai kepada pemahaman yang keempat tentang dasar kepercayaan reformasi. Tuhan menolong kami untuk kami semakin memahami tentang Engkau. Berkati hamba-Mu dan kami semua, sehingga hamba-Mu dan kami semua yang mendengar dapat memahami dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, seperti doa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita hari ini Tuhan telah pimpin sampai dengan seri yang keempat. Kita sudah membahas 3 seri tentang dasar kepercayaan reformasi Protestan, atau dalam bahasa teologisnya itu 5 sola, saudara-saudara. Kita sudah membahas sola gratia, sola fide, sola scriptura. Minggu depan kita akan akhiri dengan kita bicara tentang soli deo gloria. Hari ini kita belajar tentang solus Christus, atau dalam bahasa Inggrisnya Christ alone. Hanya Kristus saja. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya tambah dari bahasa Indonesia sehari-hari, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang dapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini merupakan ayat yang mutlak, harus menjadi pemikiran bagi kita sebagai orang Kristen. Tetapi bicara tentang ayat ini, saudara, saya punya pengalaman menarik ketika sekitar 15 tahun yang lalu, saya diundang oleh satu sekolah yang cukup besar di Jakarta. Saya memimpin saudara-saudara retreat, dihadiri sekitar 200 anak saudara-saudara dalam 3 sesi. Yang menariknya saudara, di dalam retreat tersebut saya membahas tentang keselamatan. Dan salah satunya adalah ayat yang saya bicarakan di sesi pertama adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini. Bahwa hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Saudara, di dalam retreat tersebut saya juga melihat 3 sesi tersebut sangat padat. Jeda antara sesi yang satu dengan yang satu lagi itu sepertinya ya saudara-saudara cuma 5 menit, cuma sedikit. Jadi saudara-saudara, saya berpikir, wah ini 3 sesi cukup berat juga, cukup panjang juga, maka saya harus menghemat suara saya, jangan sampai nanti suara saya kehabisan ketika di penghujung itu harus ada KKR, ada calling. Nah saudara, lalu saya berpikir, wah ini saya bicara 1 jam, maka saya 45 menit saja saya gunakan. Tetapi ternyata saudara, perhitungan saya salah. Kenapa? 45 menit selesai, lalu saudara-saudara guru maju ke depan dan bilang, Pak Dev tetap di tempat, masih ada 15 menit, tolong jawab pertanyaan-pertanyaan. Saudara, bukan pertanyaannya yang takut saya tidak bisa jawab. Tetapi saudara, yang jadi persoalannya adalah ternyata saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kemudian selesai pertanyaan, tiba-tiba ada seorang guru saudara mengangkat tangannya. Dan dia berkata saudara dengan tegas yang membuat kaget saya, membuat kaget juga saudara murid-murid yang sudah mendengar sesi tersebut. Apa saudara yang dikatakan guru tersebut? Maaf Pak pembicara, saya ingin berkata kepada murid saya. Oh silakan.
apakah semua agama itu mengajarkan yang baik? Lalu murid-murid diam. Baik, kata gurunya. Lalu dia berkata lagi, apakah boleh kita fanatik pada satu agama? Semua diam. Lalu guru itu bilang, tidak boleh fanatik. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan. Saudara-saudara, saya berdebar-debar juga ya. Ketika guru tersebut yang cukup besar, suaranya, juga secara badannya. Karena ternyata dia guru olahraga, saudara-saudara. Tapi saudara, saya tetap tenang dan saya biarkan guru itu bicara dan waktu pun habis. Lalu saudara, sebelum sesi kedua, saya dibisikin oleh yang ngundang ya, teman saya, sama mater, dia bilang, Dev, maju aja terus, biarin aja. Itu guru Kristen kok, jangan takut ya. Dia cuma pemahamannya aja yang salah. Udah biarin juga merasakan hal yang benar. Nah, setelah lalu saya maju di dalam sesi kedua, juga sesi ketiga, saudara saya buat waktunya pas, saudara. Bahkan waktu saudara calling, saya tambahkan dengan lagu supaya saudara nambah dikit, supaya tidak mementahkan kembali apa yang sudah saya ajarkan. Sayang kalau itu hancurkan saudara oleh perkataan satu orang tersebut, saudara. Saudara dikasih Tuhan, yang menjadi persoalan adalah guru itu tidak setuju ada kata satu-satunya lewat Yesus. Hanya lewat Yesus, atau dalam kata lain saudara, sola Kristus. Dia setuju Kristus tetapi tanpa sola, tanpa solus. Saudara, mengapa solus itu penting? Saudara-saudara, kita perlu melihat konteksnya adalah kembali di dalam perjanjian lama, kita mundur. Bicara tentang solus Kristus, saudara-saudara, persoalan utamanya sekali lagi bukan pada Kristusnya, tetapi pada kata alone, hanya. Saudara, dalam konteks perjanjian lama, Tuhan ingin disembah. Satu-satunya yang ingin disembah. Tidak boleh manusia menyembah yang lain. Tidak ada lagi yang disembah selain Dia. Nah, di dalam hukum yang pertama jelas saudara-saudara dikatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini mutlak, saudara-saudara. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita diselamatkan. Dan Tuhan itu menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Tidak boleh ada prioritas lain yang menggantikan. Bukan berarti semua yang lain dibuang, saudara. Tetapi ini soal prioritas pertama adalah Tuhan. Tuhan menguasai segenap kehidupan kita. Waktu kita mencintai sesuatu, lebih dari mencintai Tuhan, itu berarti Tuhan katakan berzina secara rohani. Jadi Tuhan ingin kalau mau menyembah Dia, sembahlah Dia. Titik, tidak ada yang lain. Ini prinsip sola, saudara, atau solus. Satu-satunya yang boleh disembah hanyalah Tuhan. Berhala itu apa, saudara? Berhala adalah plus. Problem di dalam perjanjian lama adalah waktu dikatakan orang Israel itu melupakan Tuhan. Orang Israel itu berzina dengan Allah lain. Saudara, apakah benar mereka menyembah Allah lain? Mereka masih menyembah Tuhan, bukan tidak menyembah Tuhan. Tetapi saudara, Tuhannya ditambah atau image Tuhannya diganti. Bukan Tuhan Yahweh yang sedemikian rupa, tetapi Tuhan dalam image yang lain. Kita dapat menyaksikan hal ini di dalam kisah tentang bangsa Israel menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Harun. Saudara, waktu selesai patung lembu emas itu dibuat, Harun berkata, "Hai Israel, ini adalah lembu emas. Dia adalah
Tuhan yang membawa keluar dari Mesir. Jadi saudara, gambarannya sama. Tuhan itu yang membawa. Tetapi saudara, rupanya supaya lebih kelihatan, lebih konteks zaman itu, dibuatlah dalam patung lembu emas. Saudara dikasih Tuhan, tentu saja Tuhan marah. Tuhan tidak senang. Kalau saudara misalnya ulang tahun, saudara kasih sama pasangan saudara, atau saudara mungkin dapat hadiah. Saudara dapat saudara boneka anjing, atau boneka monyet, atau boneka beruang. Lalu saudara yang ngasih itu bilang, gua kasih boneka ini karena kamu kayak beruang. Karena kamu kayak monyet. Karena kamu kayak ngit gitu saudara ya. Gak boleh. Saudara, kita akan tersinggung karena kita disamakan dengan itu. Rupa kita adalah binatang itu. Demikian juga saudara dengan Tuhan. Orang Israel 40 tahun di padang gurun, saudara-saudara, dia perang terus dan menang. Sehingga dikatakan saudara oleh orang-orang di sekitarnya pada saat itu, saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas, katanya Tuhan di pegunungan. Coba perangnya di bawah, coba perangnya di dataran rendah. Menang juga. Jadi bangsa Israel tahu, orang Israel itu selalu menang perang, sehingga dikatakan Tuhan itu dewa perang. Tapi saudara, ketika mereka sudah di tanah perjanjian tersebut, tidak ada peperangan, mereka punya image, punya pemikiran bahwa gak cukup nih bahwa Tuhan yang melindungi. Tuhan yang kekuatannya kita sudah akui. Dia memimpin kita menang perang. Enggak cukup hanya proteksi keamanan. Tetapi juga butuh dewa untuk ekonomi. Saudara-saudara, butuh dewa hujan. Dewa kesuburan. Baal dan dewa-dewa lainnya. Sudah ada mereka menyembah Yahweh, tetapi rasanya kurang. Karena pengenalan mereka cuma Tuhan yang berperang. Bukan Tuhan yang juga menjaga kehidupan ekonomi mereka. Saudara, kita maju ke konteks reformasi. Di dalam konteks reformasi, saudara, kalau di dalam perjanjian lama pergumulannya adalah mereka terus mau menambahkan yang lain kepada Tuhan. Nah, di zaman reformator ini, saudara, mereka semua percaya kepada Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu juru selamat, tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah inkarnasi menjadi manusia. Tetapi saudara, mereka juga ternyata zaman reformasi ini keadaannya, mereka merasa Tuhan itu tidak cukup. Jadi juga perlu saudara, Tuhan dalam konteksnya saudara adalah bukan sola, tetapi adalah et Christus. Bukan sola Christus. Artinya saudara, bukan dirinya Kristus yang jadi persoalan. Mereka punya pemahaman yang benar. Tetapi pada pekerjaan keselamatan yang dilakukan, karya Kristus tersebut menurut mereka tidak cukup. Apakah karya Kristus itu sufisien atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Seorang saudara berkata, ya, yaitu Stephen J. Wellum di dalam tulisannya di dalam jurnal teologi, saudara, Solus Christus, What the Reformer Taught and Why It Still Matters, saudara, dikatakan demikian. Penelusurannya adalah dia menganalisis bagaimana bisa terjadi penyimpangan pengajaran tentang doktrin keselamatan dari gereja Roma pada masa reformasi. Menurut Wellum adalah kelompok reformator dan kelompok Roma Katolik sesungguhnya tidak punya masalah, bahkan memiliki satu suara mengenai identitas Kristus sebagai Allah dan Allah anak yang berinkarnasi. Namun kelompok reformatoris mulai berdiri dan menentang pengajaran Roma ketika kapan? Ketika Roma mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Alkitab mengenai doktrin keselamatan. Apa saja yang berbeda di dalam Alkitab tidak tertuliskan, tapi mereka membuat satu teologi. Salah satunya adalah teologi sakramental. Ya, dikatakan dalam teologi ini demikian, saudara, bahwa penebusan Kristus hanya akan diterima dan efektif bagi orang percaya ketika mereka menerimanya melalui serangkaian sakramen di dalam gereja, baptisan, perjamuan kudus, pengakuan dosa, dan sebagainya.
Dan dengan demikian, saudara, teologi ini berpesan bahwa pengorbanan Kristus sebagai korban penebusan dosa tidak akan pernah bisa efektif bila orang percaya tidak terlibat di dalam sakramen-sakramen yang sudah ditetapkan oleh gereja. Saudara, analisis ini saudara bukan analisis yang abal-abal saudara ya, tetapi satu pemikiran saudara dari Anselmus dan juga Aquinas yang akhirnya saudara menjadi satu doktrin tersendiri bagi Katolik. Kita sebutnya sekarang. Dan saudara, di luar teologi sakramental itu muncul juga saudara satu kepercayaan tentang santo dan santa. Bahwa santo dan santa itu memiliki kelebihan jasa. Santo atau santa yaitu orang suci, saudara. Orang yang dianggap suci oleh gereja itu memiliki kelebihan jasa, yaitu perbuatan baik mereka yang dapat diberikan kepada orang berdosa melalui paus. Sehingga saudara, kelebihan jasa tersebut saudara akhirnya dibuat juga saudara dalam hal penjualan surat pengampunan dosa yang disebut indulgensia. Ini yang mulai saudara menjadi persoalan besar. Bahwa setiap lembar surat yang telah dibeli, maka orang-orang itu akan mendapatkan kelebihan jasa daripada orang suci. Yaitu apa? Melunasi hutang dosa mereka. Dan ini diberikan oleh paus. Hal ini saudara menjadi praktek korupsi dalam nama Tuhan dan agama. Saudara, yang jadi persoalan lagi adalah dalam konteks reformasi ini adalah tentang peran Bunda Maria. Ya. Dikatakan bahwa saudara-saudara tentang Maria ini saudara-saudara bukan sembarang orang. Yang bicara adalah Irenaeus. Irenaeus itu saudara langsung belajar dari murid dari Polikarpus, dan Polikarpus itu saudara belajar langsung dari Rasul Yohanes. Nah, saudara, dogma Coram Deptrik ini tidak lahir saudara-saudara begitu saja jadi ya. Jadi begitu saudara-saudara mengakar. Saudara-saudara, jikalau Alkitab melakukan perbandingan antara Adam yang pertama, ya Irenaeus mengatakan, Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, dan Kristus yang digambarkan sebagai Adam yang kedua, dan terakhir yang menyelamatkan. Maka Irenaeus melakukan perbandingan yang serupa, yaitu dikatakan dengan pola yang sama. Jika Maria adalah Hawa yang kedua dan yang terakhir, maka jikalau melalui ketidaktaatan Hawa yang adalah ibu dari seluruh umat manusia terlahir kematian lewat rahimnya, maka melalui ketaatan Maria terlahirlah keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi umat manusia. Jadi saudara dapat disimpulkan, saudara, ini yang ditentang oleh para reformator tentang keselamatan adalah Maria menjadi rekan penebus. Saudara, Maria digambarkan sebagai di dalam ketaatannya, dia telah menjadi pembela, advokat bagi manusia yang berdosa. Dengan demikian saudara, kalau kita lihat, karya penebusan itu dianggap saudara tidak cukup. Karena bisa lewat jasa orang-orang, bisa lewat perbuatan yang kita lakukan di dalam sakramen. Dan saudara, implikasinya adalah bahwa penebus kita adalah tidak cukup. Jadi bukan sola Kristus. Saudara bicara tentang reformasi, gimana posisi para tokoh reformasi? Saudara, karya penebusan Kristus itu hanya sanggup dikerjakan oleh Kristus. Itu kata para reformatoris, bisa disimpulkan demikian. Dan saudara, saya kutip dari perkataan Ulrich Zwingli, saudara, salah seorang reformator, dalam bukunya First Zurich Disposition pada tahun 1523, dia menyatakan saudara demikian. Nah, Inggrisnya, Indonesianya demikian. Kita tahu dari perjanjian lama dan perjanjian baru milik Tuhan bahwa penghibur, penebus, penyelamat, mediator kita satu-satunya dengan Allah hanyalah Kristus Yesus, yang di dalam dan melaluinya saja kita dapat memperoleh anugerah, pertolongan, keselamatan, dan tidak ada pribadi yang lain selain daripadanya, baik di surga
maupun di bumi. Kita lanjutkan, saudara. Sampai titik ini, saudara, kata reformator adalah karya penebusan Kristus itu apa? Karya penebusan Kristus itu adalah hanya sanggup dikerjakan oleh Kristus. Jadi karya keselamatan hanya sanggup dikerjakan oleh Kristus. Hanya layak dimediasikan, jadi perantaranya siapa? Yaitu Kristus. Hanya cukup karena Kristus yang mengerjakannya. Sudah cukup, saudara. Dan diaplikasikannya kepada orang percaya itu melalui apa? Peran Kristus sebagai kepala perjanjian. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Sola Kristus. Yesus Kristus, saudara-saudara, kita perlu pahami sekarang persoalannya. Kalau saudara sudah tahu tentang solus Kristus, saudara harus tahu kenapa solus Kristus. Solus, saudara, hanya Kristus, ya Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi keselamatan diperoleh hanya melalui Kristus. Kristus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Keselamatan kita hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5 sudah berkata, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Jadi saudara, ini sola, tunggal. Mengapa saudara? Pertanyaannya adalah Yesus satu-satunya penebus. Kok bukan yang lain? Karena hanya Yesus saja, saudara, ternyata yang memenuhi syarat menjadi penebus. Kenapa, saudara? Karena keberadaannya, dia adalah Tuhan, dia juga adalah manusia yang membuat hanya dia yang memenuhi persyaratan menjadi penebus. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang dia juga adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia selain Kristus Yesus. Saudara, perantara penebusan dosa manusia haruslah Allah sendiri. Jadi saudara, kalau ada orang yang bisa menjadi penyambung, menjadi mediasi untuk kita sampai ke surga, tidak ada. Karena saudara harus Allah sendiri. Mengapa harus Allah sendiri? Karena Allah yang ada di surga. Sedangkan ciptaan ada di dunia. Ciptaan, saudara-saudara, lahirnya di dunia. Saudara, hanya Allah yang dapat memelihara dan mempertahankan manusia juga dari bahaya jatuh ke dalam kedahsyatan murka Allah. Lalu saudara, jika Allah tidak menjadi perantaranya, maka perantara itu juga akan jatuh dalam dosa. Nah, ini jadi persoalan, saudara. Kalau dia adalah manusia, manusia dikandung dalam dosa. Manusia, saudara, tidak setara dengan Tuhan yang begitu suci. Sesuci-sucinya manusia, saudara, standarnya bukan standar untuk tinggal di surga. Standarnya berbeda dengan kesucian Tuhan. Kalau Tuhan standarnya 10, saudara, manusia tidak akan pernah sampai standar ke 10. Tidak pernah, saudara-saudara. Jadi, kalau ada yang berusaha menebus dosa manusia, maka dia sendiri juga, saudara, akan jatuh ke dalam dosa. Kalau dia manusia yang berdosa, tidak bisa. Jadi hanya Allah yang dapat menjadi perantara, yang dapat memuaskan tuntutan keadilan Allah. Karena saudara, yang dapat memuaskan tuntutan keadilan Allah adalah ketika ada manusia yang tidak berdosa. Dan itu tidak mungkin. Jadi saudara, perantaranya harus Allah sendiri yang menjadi mediasinya. Juru selamat yang kita miliki, saudara, haruslah dia juru selamat yang mampu apa? Mampu menjangkau saya, mampu menjangkau saudara, sekaligus juga menjangkau Allah. Kalau dia hanya menjadi saudara penolong bagi manusia, tetapi tidak pernah bisa membawa kita
ke surga, menjangkau Allah, memohon kepada Allah untuk diampuni, untuk ditebus dosanya, untuk saudara-saudara dibawa hubungannya itu kembali diampuni, dibenarkan. Saudara-saudara, dia tidak bisa. Jadi juru selamat yang kita miliki harus seorang juru selamat yang mampu menjangkau kita dan juga menjangkau Allah. Adakah saudara manusia yang memenuhi kriteria tersebut? Tidak ada. Kisah para Rasul tadi bilang, tidak ada nama yang punya kuasa yang diberikan oleh Allah selain Kristus sendiri. Sekarang saudara konteksnya adalah, mari kita sampai ke konteks abad 21. Saudara, kalau kita berkata, saudara-saudara, kita harus selamat. Selamat dari apa? Waktu dikatakan Yesus ada juru selamat untuk menyelamatkan kita, selamat dari apa? Ini yang jadi persoalannya, saudara-saudara, yang perlu kita memahaminya. Terus zaman ini berubah. Ya. Kalau dikatakan kita perlu selamat, selamat dari apa? Orang makan cukup, gizi cukup, olahraga cukup, ya. Kita juga menikmati segala kemajuan zaman, rasanya sudah cukup. Diselamatkan dari apa? Dari wabah, corona. Jawaban teologisnya saudara seharusnya adalah, kita diselamatkan dari apa? Apa dari setan? Bukan juga. Teologisnya adalah saudara, kita harus diselamatkan dari murka keadilan Tuhan. Ini yang tidak enak, saudara-saudara. Bahwa kita mengatakan Tuhan itu murka, Tuhan itu marah kepada manusia, maka dia akan menghukum manusia ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena banyak teologi-teologi sudah di abad 21 ini, di zaman now ini ya, di zaman sekarang gini loh, gitu ya. Kita selamat dari apa? Kita bicara tentang hukuman Tuhan, rasanya tidak relevan. Kenapa? Karena digambarkan lebih banyak Tuhan itu penuh cinta kasih, tersenyum dari langit, seperti film Bruce Almighty beberapa waktu yang lalu. Figur Tuhan yang tidak menghukum, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mendorong dari belakang, Tuhan yang menyemangati, Tuhan yang selalu senyum. Tuhan yang kalimatnya lembut, menyindirnya dikit. Begitu kira-kira. Saudara, Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan jalan keluar untuk persoalan perut kita. Saudara, solusi Kristus di abad 21 ini, di zaman now ini, saudara, setelah reformasi, kita harus pahami, saudara, artinya apa? Kita diselamatkan dari maut, ini yang perlu dikatakan. Mengapa saudara Martin Luther, dia ngotot cari Kristus? Karena dia sadar bahwa dia akan dimurkai Tuhan. Waktu dia saudara satu hari berjalan, saudara, dan kemudian ada petir yang menyambar. Dia begitu takutnya dan dia berseru kepada Santa Ana, saudara. Tetap petir itu menyambut, dia takut dalam kematian. Dia takut, kenapa? Karena dia kurang baik. Dia tidak bisa menjadi orang yang baik. Segala perbuatannya selalu saudara berdosa. Jadi saudara, dia sadar bahwa dirinya akan dimurkai Tuhan. Nah, konteks ini tidak boleh hilang, saudara. Selamat dari apa? Selamat dari murka Tuhan. Kita perlu mengabarkan bahwa ada murka Tuhan. Ada neraka, saudara, bagi kita yang tidak mau mentuhankan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, saudara. Kristus itu dipahami seperti apa? Tadi saya sudah katakan depan, saudara. Waktu mengatakan solus Kristus, kita perlu tahu Kristus itu Kristus yang benar atau tidak, atau Kristus yang ngawur, saudara. Ya, kalau imannya ngawur, Kristusnya ngawur, saudara, kemuliaannya bukan buat Tuhan. Tapi itu Martin Luther berkata bahwa saudara, Kristus itu Kristus yang mana? Kristus yang mati, saudara, disalib bagi kita. Kristus yang kepalanya tertunduk di kayu salib, saudara, mencurahkan darahnya, meneteskan darahnya, memberikan tubuhnya untuk kita.
Saudara, banyak orang sekali lagi yang mengajarkan Allah itu seperti teletabis. Apa saudara? Hanya bisa memeluk, ya, selalu tersenyum. Ini mengajarkan Allah yang palsu. Saudara, di dalam buku Christless Christianity digambarkan bagaimana Kristus itu diselewengkan. Ya, dikatakan bahwa gereja itu mengenal Kristus yang bukan seperti Kristus dalam kitab suci. Yang Yesus katakan harus mati di salib. Ada juga saudara, Kristus yang dikatakan BFF, best friend forever. Yesus itu sahabatku. Gak apa-apa saudara nyanyi ya, dikatakan Yesus sahabatku. Tetapi jangan konsepnya hanya sahabat. Tetapi dia juga adalah juru selamat. Saudara, dia teman. Dan konsep BFF ini katakan apa? Kalau friend forever, kalau aku bersalah gak apa-apa, dia ngampuni dan tidak akan tegur. Kalau aku kesepian, dia ada bersamaku, tapi tidak peduli apa yang kita lakukan dalam kesepian tersebut. Saudara, ada juga yang berkata bahwa Yesus itu sebagai motivator. Orang bilang, saudara, aku tidak butuh keselamatan. Aku hanya butuh motivasi, jalan keluar, semangat bagaimana untuk bekerja. Yesus itu dikatakan motivator terbesar dalam hidupku. Saudara, kalau Tuhan Yesus hanya motivator, Tuhan Yesus muncul saudara-saudara mengatakan ya, semangat, fighting, kamu bisa, ayo kamu bisa. Saudara, apa bedanya Kristus itu dengan cheerleader? Yang yel, ayo gitu ya, ayo bayar, ayo MU, saudara, ayo Persib gitu ya, saudara, ayo maju, ayo Indonesia bisa. Saudara, maka kekristenan itu dibuat menjadi dangkal. Dosa itu jadi manusiawi. Orang mengatakan ya manusia berdosa, udahlah gak apa-apa. Dan dosa dijadikan enteng, tidak apa-apa biar berdosa itu manusiawi. Saudara, kan kita manusia lemah, tidak bisa. Kita harus berkata, saudara, bahwa kita diselamatkan dari murka Tuhan, berarti kita juga perlu tahu Kristus yang seperti apa. Kristus yang mati di salib, Kristus yang lengkap, saudara-saudara. Bukan hanya satu segi, bahwa hanya nama Yesus yang memberikan kelepasan dari pergumulan-pergumulan, bukan, yang utama adalah dari pergumulan dosa kita. Saudara, implikasinya gimana? Minggu depan, saudara-saudara ya, di dalam Solidio Gloria. Saudara, bagaimana ketika kita di dalam bekerja, tetapi juga ada salib. Konsep salib dan pekerjaan. Konsep salib dalam keluarga. Bagaimana saudara-saudara? Saudara yang kasih Tuhan, konsep salib ini, salah satunya adalah apa? Karena reformatoris sudah membuat konsep salib ini. Maka etos kerja orang-orang di Jerman menjadi baik. Mereka membuat mobil yang terbaik. BM, Mercy, juga sudah dalam teknologi. Dulu terkenal mereka yang paling baik. Sekarang Korea. Mereka juga konsep Kristus, saudara, mulai muncul. Etos kerja Kristen, saudara, itu ada. Itu salah satunya. Minggu depan kita akan bahas. Saudara yang ketiga, bagaimana mengkomunikasikan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat di tengah zaman pluralis ini. Waktu kita berkata Yesus Kristus satu-satunya, mereka berkata nggak bisa men, nggak bisa di zaman ini, banyak jalan menuju Roma, banyak caranya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya? Bagaimana saudara? Caranya dengan komunitas. Komunitas Kristus itu harus dirasakan. Kita bangun ke hati kita, saudara, bukan hanya pengenalan tentang Kristus, tetapi saudara juga perbuatannya, kelakuannya. Waktu bertemu di jalan, ini orang Kristen yang saya tahu dia ke GKI. Bukan hanya tahu ke GKI, tetapi juga perbuatannya dalam pekerjaannya di masyarakat jadi berkat. Salah satunya seperti itu, saudara-saudara. Mengkomunikasikan Injil Kristus tidak, saudara-saudara, bisa lewat apologet. Ya, tapi saudara, zaman sekarang saudara, orang terima segala masukan-masukan saudara-saudara, dan tidak lagi saudara kita harus bicara seperti cara zaman modern. Sekarang ada di zaman abad 21, zaman posmo ini, generasi sekarang ini saudara ingin melihat Kristus itu apa gunanya? Jadi orang Kristen itu apa gunanya? Saudara, bagaimana mengkondisikan Kristus satu-satunya juru selamat di tengah zaman pluralis itu? Ini yang penting.
Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu di abad 21 ini saudara, sola Kristus bukan sekadar slogan. Kenapa? Karena para reformatoris saudara berani menyatakannya, mereka siap mati syahid. Siap saudara dipertanyakan, siap tidak diterima. Solus Kristus sudah usang? Atau umat yang sesungguhnya sekarang tidak pernah berpindah? Sebenarnya kita tidak pernah berkata Solus Kristus. Ada et Kristus, Tuhan yang lain. Tuhan tambahan, image yang dirubah. Saudara, mungkin kalau kita sekarang telah terjatuh ke dalam lubang yang sama. Mungkin karena selama ini saudara, cita-cita, kehidupan kita memang tidak pernah saudara kita berkata, Yesus menjadi prioritas. Yesus yang menguasai kehidupan kita. Hanya Kristus saja. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Untuk kami boleh berkata, hanya nama Yesus yang memberikan kepastian, keselamatan. Hanya nama Yesus Tuhan yang membuat kami hidup di dalam dunia ini ada artinya. Hanya nama Yesus Tuhan yang kami ingin tinggikan dan muliakan. Nah, Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati.